Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tentang pasar. Berikut tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa dicapai setelah kita menyelesaikan materi tentang pasar ini. Nah, sebelum kita memasuki tentang pasar, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan. Permintaan itu merupakan keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan konsep permintaan, yang pertama, kuantitas atau jumlah barang yang diminta merupakan jumlah barang yang diinginkan. Nah, keinginan tersebut disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Adapun hukum permintaan berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka permintaan akan menurun. Begitupun sebaliknya dengan ketentuan ceteris paribus. Ini artinya hukum permintaan ini bersifat negatif, yaitu berlawanan arah. Saat harga barang naik atau meningkat, justru permintaannya akan menurun. Anak-anak bisa dilihat di sini ada kurva permintaan. Pada saat harga tertinggi 5.000, barang yang diminta oleh konsumen yaitu permintaan terendah sebanyak 10. Tetapi pada saat harga turun menjadi 4.000, justru permintaan akan semakin naik yaitu sebanyak 20. Nah, berpindahnya titik A ke titik B ke titik C sampai ke titik E ini disebut pergerakan kurva permintaan. Pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan ini diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen, yaitu sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Ini tentang pergerakan kurva permintaan. Selanjutnya, ada pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh beberapa penyebab di sini kecuali harga. Yang pertama itu jumlah pendapatan, jumlah dan karakteristik penduduk, perubahan tradisi, mode dan selera masyarakat, perkiraan dan harapan masyarakat, hari raya keagamaan, serta kondisi sosial ekonomi. Bisa kita ambil contoh, pada saat harga 9.000, kuantitas awal yang diminta itu sebanyak 20. Nah, pada saat harga turun menjadi 8.000, barang yang diminta semakin meningkat 40. Begitupun seterusnya, pada saat harga 7.000, barang yang diminta konsumen menaik jadi 40. Sesuai hukum permintaan, pada saat harga turun maka permintaan semakin bertambah. Nah, ini pada saat permintaan di awal. Karena jumlah pendapatan masyarakat bertambah, yang tadinya pada saat harga 9.000 hanya mampu membeli 20, saat pendapatan bertambah maka dia bisa membeli 40. Kalau harga turun 8.000 maka permintaan juga bertambah 50 karena jumlah pendapatan bertambah. Begitupun seterusnya sampai permintaan yang diminta yaitu 90. Ini dinamakan pergeseran kurva permintaan, yaitu disebabkan hal-hal yang di sini. Anak-anak bisa dilihat di sini ada kurva penawaran. Pada saat harga tertinggi 5.000, barang yang ditawarkan produsen sebanyak 60. Tapi pada saat harga turun menjadi 4.000, barang yang ditawarkan semakin sedikit, 5.000. Nah, perpindahan dari titik A ke B ke C sampai ke E ini disebut pergerakan kurva penawaran. Pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran ini yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersendiri. Yaitu sesuai hukum penawaran, semakin menurun tingkat harga, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan oleh produsen. Ini pergerakan kurva penawaran. Berikut ini pergeseran kurva penawaran. Pada saat
ini S1, yaitu saat produsen belum menggunakan mesin, kemajuan teknologi yang digunakan pada S2. Oke anak-anak, pada saat S1 atau kuantitas awal yang ditawarkan, pada harga 9.000, jumlah barang yang ditawarkan produsen sebanyak 80. Ketika harga turun 8.000, jumlah yang ditawarkan semakin menurun 70. Nah, setelah kemajuan teknologi atau perusahaan menggunakan mesin, barang yang diproduksi menjadi lebih banyak, akhirnya penawaran semakin tinggi. Setelah menggunakan mesin, pada harga 9.000, barang yang ditawarkan produsen semakin banyak, yaitu 100. Pada saat harga turun 8.000, barang yang ditawarkan 90. Begitupun seterusnya. Nah, pergeseran kurva penawaran ini yaitu disebabkan jumlah produk yang ditawarkan produsen berubah sebagai akibat dari faktor berikut ini, kecuali faktor harga. Selanjutnya kita akan membahas harga keseimbangan atau equilibrium, yaitu titik temu antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Harga keseimbangan ini terbentuk melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, anak-anak bisa dilihat di sini kurva permintaan, ini kurva penawaran. Pada saat harga 5.000, barang yang diminta oleh konsumen sebanyak 30. Sedangkan barang yang ditawarkan oleh produsen sebanyak 102. Pada saat harga turun menjadi 4.000, barang yang diminta oleh konsumen semakin banyak, yaitu 48. Sedangkan barang yang ditawarkan oleh produsen semakin sedikit, 84. Karena sesuai hukum penawaran, semakin turun harga, maka akan semakin sedikit barang yang ditawarkan. Dan kurva permintaan ini sesuai hukum permintaan. Semakin turun harga, maka semakin meningkat barang yang diminta. Sehingga pada saat harga turun 3.000, barang yang diminta oleh konsumen yaitu sebanyak 66, meningkat terus. Nah, adapun barang yang ditawarkan produsen yaitu menurun dari 84 ke 66. Akhirnya, di sini terdapat titik temu antara barang yang diminta 66 dan barang yang ditawarkan 66, artinya pas, yaitu QD sama dengan QS. Barang yang diminta konsumen sama dengan barang yang ditawarkan oleh produsen. Disinilah terjadinya equilibrium, yaitu titik keseimbangan.